udah mulai memberikan gangguan langsung diusir sama Vian sana. Dan ternyata masih tarik-tarikan pun sama-sama tinggi juga. Main lempar-lemparan aja dan tarik-tarikan, tapi hati-hati loh Shane. Ini udah backup damage dari seorang Luis yang sedikit lagi. Bisa nge-take down karena seorang Shane. Langsung ditutup ya sama dan QT, biasanya nggak ada lagi yang namanya Astral Recall yang bisa dikeluarkan oleh Lewis juga, karena itu cukup berbahaya jikalau Shane untuk di arah early gamenya itu udah langsung tumbang dengan cukup cepat gitu loh. Tapi balik lagi, kalau kita ngeliat untuk dari segi rotasi di arah early gamenya, kita bisa melihat bahwa sedikit lebih cepat untuk jungling di tangan Martis dibandingkan dengan Pakito. Wajar, karena setiap Mortal Coil ataupun skill yang di pop up oleh Martis itu bakal nambah attack speed juga, yang ngebuat akhirnya jungling juga terasa lebih cepat dibandingkan dengan hero yang lain. Iya, dan kita melihat juga dari area gold lane-nya dengan adanya seorang Renesmee kali ini harus lebih berhati-hati karena ada seorang Shane juga yang bisa memberikan tarikan-tarikan yang kurang panjang. Tetap diambil sama Shane. Iya, gimana ya? Emosi dikit boleh kali sih deh. Timnya sama Romer udah capek-capek, tapi it's okay. Karena ya masih di arah early game, masih menunggu karakter turtle juga. Jadi perbedaan sedikit gol gak akan terlalu berpengaruh. Sementara untuk seorang super expert udah mulai mengetahui posisi dari seorang Watchapal. Yang kali ini ternyata di luar dari statistik ya. Watchapal kan biasa bawanya assassin. Tapi dua game ini dia selalu bawa fighter dan hasilnya untuk game yang pertama ya. Ini sangat bagus. Apakah di game kedua dengan Ayu Pakito yang diamankan akan memberikan hasil yang bagus juga karena lawannya gak mudah. Dia harus menghadapi Martis. Ngomongin masalah Oshipol ya, dia ternyata untuk dari segi emblemnya itu ngambilnya ke arah damage Little Ignition ya. Yang ngebuat akhirnya kayaknya ini untuk fokusnya itu emang untuk jungler damage dibandingkan dengan Super Sven yang mungkin bisa aja nggak bawa hybrid. Oh, tarikannya berhasil dari seorang Shane kali ini. The Bloody hanya juga ready pas banget. Pian akan coba untuk tembakan dan akhirnya first blood jatuh ke tangan seorang Chan Cutie. Pembalasan dari awal udah terjadi dan sama seperti game sebelumnya 2. Eliminasi langsung yang bisa mereka secure dan turtle. Seharusnya juga akan jatuh ke tangan teman-teman dari Bigetron Beta dengan minimnya perlawanan dari Bifam Junior. Oke, ini early power yang menurutku udah benar-benar kelihatan banget dari Bigetron Beta ya. Padahal kalau menurutku untuk masalah early power ya, Bifam Junior itu punya early power potential yang gede banget. Martis early power, Edith early power juga, Maeve juga early powernya bagus banget gitu loh. Tapi dengan adanya 2 kill yang didapatkan oleh Bigetron Beta, akhirnya mereka mendapatkan goal keep yang lumayan oke. Udah mulai ada lemparan onward dari seorang Mianya kali ini. Dan Shane masih bisa melarikan diri dengan satu buah flicker yang cukup one point. Dan untungnya arahnya juga tepat ya. Membuat akhirnya untuk seorang Shane kali ini bisa melakukan recall terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi emblemnya ya, ini Cecilian sih yang aku akan tekankan ya. Dia ngambil ke arah MQ Rage. Ditambah lagi dengan adanya agility untuk tambahan movement speed sebanyak 4%. Dan juga adanya Bargain Hunter yang ngebuat dia akhirnya punya item lebih cepat juga. Jadi ini seakan-akan memaksakan untuk bisa siap, padahal saatnya belum siap. Karena ya balik lagi, ini bakalan bersangkutan dengan pasifnya. Benar, dan sekarang flicker. Tapi dibalaskan dengan satu buah tarikan gak ngaruh. Karena sekarang justru Desert Kane yang harus tumbang. Karena emang inisiasinya yang terlalu bagus. Maaf, mencoba untuk mendapatkan satu pemain tapi diberi pressure di follow up juga. Dengan dari adanya seorang dan Cutie. Ngebuat double kill. Justru bisa di-secure oleh Bigetron Beta. Yang tadinya sebenarnya inisiasi dibukakan sama seorang Vian. Justru Vian yang sekarang harus mengalami kerugian banyak. Seperti yang dikatakan oleh Nevin tadi, dengan adanya Sanguine Claw, ditambah lagi dengan penalty zone, itu tadi kombonya jalan banget ya. Betul. Di arah mid lane dan akhirnya ngedapetin ke arah 2 player lagi tambahan, ya udah itu ngebuat kemenangan yang benar-benar oke banget untuk tim fight-nya. Betul, dan oke banget kalau misalnya kalian datang ke venue MPL, mending karena ada banyak activity, tapi sekarang udah mulai ditabrak lagi dengan Bloody Henshin. Mendapatkan satu korban karena follow up dan seorang juga datang di waktu yang tepat. Pertukaran terjadi, tapi Romer ditukarkan dengan arah jungler. Itu narasi hehehe. Salah rumah. Pulang. Narasi itu jauh banget sampai cuttingnya ke belakang sana dan sebenarnya itu bagus sih cutting kayak gitu. Untuk apa? Rotasinya lebih cepat. Lihat bagaimana dia dari arah top lane itu langsung pindah ke arah mid lane untuk membantu rotasi lebih lanjut lagi. Blast Area sudah mulai dibuka tapi fokusnya harusnya bakal ke arah clearing wave minion aja terlebih dahulu supaya Desert Sieve juga nggak bisa pergi terlalu jauh. Hati-hati Vian yang kali ini harus lebih bisa menjaga posisinya, jangan sampai ketika inisiasi dibuka dia nggak punya follow up damage yang cukup dan bisa terjadi lagi kesalahan di menit-menit awal ketika Vian yang justru harus di take down. Dan sekarang langsung menuju ke arah turtle dan Mainzy dan juga seorang narasi yang sudah mulai bersiap-siap. Oke, untuk sekarang narasi sepertinya menjadi frontline sendirian dan bahkan lihat udah keangkat. Dan ini ya damage yang bakal diberikan oleh seorang Sibe. Sayangnya belum ada damage output yang masih ke arah seorang Vian. Dan belum ada pertukaran yang terjadi juga sehingga pada akhirnya ternyata pertukaran yang terjadi di arah yang lain, di arah turtle. Oke.
Iya, maka dari itu shift-nya itu tumbang emang. Tapi lihat bagaimana Tian itu bisa ditumbangkan solo oleh Shane. Dan bahkan pertukarannya itu dapetin 2 player. Maze untuk di area top lane tadi yang coba untuk kontes karena turtle-nya itu tumbang. Dan turtle-nya diambil kedua kalinya untuk Bigetron Beta. Jadi sebenarnya ini pertukaran yang oke banget untuk Bigetron. Iya, meskipun kehilangan outer turret di area bottom lane ya, tapi tetap mereka dapetin 2 elimination, mereka bisa dapetin pressure dan juga ada Shane. Kembali lagi menculik 1 buah gold cream di area bottom lane. Mencuri handle ya dia. Iya, handal banget sih mencuri handle. Dari tadi berkali-kali ngambilnya, itu langsung ke arah gold cream. Dan seenggaknya dengan adanya outer turret yang sudah dihilangkan tadi sama Cloud oleh Renasmi, sekarang udah ditukar. Iya, dan sekarang kita bakal melihat di arah mid lane-nya dengan adanya 3 pemain. Mereka bakal coba untuk proses, tapi penalti zone yang connect ke 1 pemain saja. Blessing duet akan langsung dibuka dan Shane Bloody hanya on point. Bakal langsung di follow up ke CP yang selalu setia menemani seorang Shane. Oh, lihat bagaimana Kian coba untuk kabur terlebih dahulu dan bahkan terkena adanya sedikit revenge strike tapi masih bisa survive karena primal auranya sudah selesai dan langsung ngedes ke arah belakang sana. Dan lihat bagaimana Washipol itu dari tadi ngambilnya lane jauh dan bahkan mencoba untuk mencari positioning bagaimana caranya dia berada di belakang untuk menutup jalan pulang dari GFM Junior. Betul, Orange Bang udah mulai diculik juga ya dari seorang Washipol, ngebuat nantinya satu upaya dari seorang Super Expand untuk bisa mendapatkan objektif yang lebih tinggi juga akan lebih diminimalisir lagi. Outer turret sudah berhasil di-secure oleh Bigetron Beta di area top lane, tapi masih banyak tugasnya karena mid lane mereka udah bisa dibilang dikit lagi bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari GFM Junior. Makanya mereka harus coba melakukan hal yang sama, agresi hingga arah mid outer turret di area mid lane. Ya, dan untuk sekarang Tal-Tal pun sudah mulai pop up lagi dan lihat bagaimana posisi dari Washipol itu udah standby banget di area Tal. Udah mulai cicil lagi tapi untuk sekarang Shane udah mulai terjebak dan Bloody Hand-nya kode follow up dimension lagi hadir. Dan terus IV dan juga dan QT ini bakal menjadi perfect combination. Ngetik dan ke seorang Bian Romer ditukarkan dengan Romer, tapi ini dia yang lebih menguntungkan untuk Bigetron Beta adalah ketika mereka mendapatkan ke arah turtle-nya. Malefic Roar juga udah ada di tangan dari seorang IV, bakal memberikan penetrasi yang lebih banyak lagi karena di sini ada lumayan banyak ya hero-hero tebal yang dibawakan oleh GFM Junior termasuk adanya Glue, Martis dan juga Edith. Ya, ini pertukaran dari segi turret ini sama-sama aja adil di angka 2 turret ya, tapi dari segi turtle ini 3-0 sih belum gede banget. Perbedaannya yang ngebuat akhirnya lihat bagaimana item dari Shift sendiri itu udah bener-bener full banget ke arah damage. Lihat bagaimana Blade of Despair dan juga Malefic Roar udah di tangan. Itu udah tambahan sekitar 220 physical attack. Belum lagi kalau ada Weapon Master, tambah lagi 4%. Blessing dua mulai dibuka lagi dan seorang Maef-nya bakal coba untuk maju tapi ini bakal menjadi masalah karena Maef ya just langsung ada 3 pemain di sana. Gak possible untuk bisa menahan 3 pemain dari Bigetron Beta yang sekarang memegang keunggulan dari segi goldnya Ashoji. Ya, untuk sekarang ini perbedaan dari segi golnya udah di angka 6.000 menurutku udah besar banget sih. Dan ini pun semuanya diawali dari rotasi turtle yang benar-benar selalu diberikan kepada teman-teman dari Bigetron Beta. Walaupun dari segi laning tadi kita lihat sama-sama seimbang, tapi pertukaran dari segi kill point-nya lihat deh, 10/4 deh. 10/4 lumayan berasa sih untuk GFM Junior harus cari pertukaran lagi dan sekarang udah ada satu flicker yang dibuka oleh seorang Shen belum mendapatkan hasil tapi untungnya ada pertukaran lagi di sebelah kanannya. Mereka bisa nge-take down ke arah seorang Vian-nya. Udah mulai maju beberapa wave minion dari area top lane dan juga dari area bottom lane tapi untungnya di area mid lane ini bisa di-clear juga dengan cepat oleh GFM Junior. Sebenarnya kalau ngomongin ke arah defensif ya, mereka masih punya banyak defensive power karena kan blessing duet dari Renasmi itu bisa langsung clear wave minion dengan cepat. Iya, dan tentunya kalau udah dengan posisi seperti ini ya, sebenarnya aku ngeliat jadinya ini kayak pick off. Nah, ini baru pick off. Nah, ini dia pilihan bakal langsung dibukakan lagi. Super FPD justru harus tumbang kehilangan. Sosok jungler mereka Astral Recall coba untuk dibuka tapi nggak ada target yang tepat juga di sana. Dan pada akhirnya keuntungan kembali lagi digulung oleh Bigetron Beta. 8.000 sekarang dari segi goldnya dan mereka bakal langsung menuju ke arah Lord yang mungkin nggak bisa dilakukan perlawanan sih untuk saat ini. Agak susah, apalagi dengan adanya Dan QT yang dari tadi itu selalu snowball gitu loh. Lihat bagaimana Dan QT dia dapetin 10 KDA. Sebenarnya ini Dan QT juga dapetin 10 KDA, itu bukan karena dia sendiri gitu loh. Shane yang ngasih makan, Shane yang ngasih 4 kill. Kalau nggak sama Shane, ya udah sama Dan QT, that's it. Bener sih, jadi udah banyak opsi combination yang dibawakan sama Bigetron Beta dan selalu ada cadangan lah yang mereka bawakan. Inisiasi kalau nggak dari Shane, mereka masih punya Narashi kan. Apalagi ini bakal lebih besar lagi dari segi areanya. Penalty zone bisa connect karena beberapa pemain sekaligus dan setengki itu untuk seorang Narashi. Luis sebenarnya bisa kasih damage yang lebih besar. Tapi dia masih butuh itemization karena sekarang ini masih di menit yang ke-10, satu inner turret akan segera di take down lagi dan bahkan Lordnya belum masuk loh. Ini Lordnya masih ditahan di arah bottom lane. Dan ingat
ini pasif dari tower sebenarnya masih ada, kecuali di arah mid lane ya. Mid lane udah pecah, tinggal sisa di arah top lane dan juga di arah bottom lane aja. Kemungkinan untuk di arah top lane nggak bisa di-push, tapi bottom lane ini beda cerita mungkin. Oh ini di-clear langsung loh sama seorang Washapau-nya. Mencoba untuk langsung masain aja ke arah bottom lane-nya, nggak mau berlama-lama lagi. Dan damage-nya udah lumayan sakit karena sama super F10 bahkan. Ada satu inisiasi yang sebenarnya dibuka, tapi masalahnya dari kita yang masih bisa dapetin eliminasi. Hilang sudah satu ultimate di area bottom lane. Dua pemain bahkan juga udah gak ada lagi, dan tarik kode-kode. Bakal terjadi mangsa berikutnya sepertinya. Super F10 udah gak bisa bertahan lama karena ada efek damage dari Sarah Zime. Dan sekarang waktunya untuk mendapatkan karena base-nya. 10